Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Isanila Pusgara, NIM 102220057 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menempuh tugas matkul kuliah Metodologi Studi Islam tentang menangkar pendekatan teologis normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. Di sini mengulas tentang suatu pendekatan atau metodologi studi Islam, yaitu pendekatan teologis dan normatif. Apa itu pendekatan teologis? Yaitu pendekatan keyakinan atau kewahyuan penelitian itu sendiri. Pendekatan seperti ini biasanya dilakukan penelitian suatu agama untuk kepentingan agama, yang diyakini penelitian tersebut untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Nah, pendekatan normatif sedangkan pendekatan normatif itu adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok dan asli dari Tuhan. Jadi, pendekatan teologis dan normatif ini sangat berkaitan erat. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif teologis dalam memahami agama Islam itu dapat diartikan sebagai upaya memahami agama yang menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, dalam pendekatan teologis dan normatif ini ada asumsi dasar tentang Islam itu sendiri bila didekati dengan pendekatan normatif dan teologis, yaitu pertama ada Islam sebagai wahyu, kedua Islam sebagai doktrin, dan ketiga Islam sebagai way of life. Nah, studi Islam melalui pendekatan normatif diyakini ada dua domain penting, yaitu pertama, wilayah teks asli Islam. Wilayah teks asli Islam itu berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang autentik dengan berbekal bantuan bahasa sebagai instrumen untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kedua, itu adalah pemikiran Islam menggunakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam. Teks asli Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Dalam pendekatan teologis normatif itu ada aspek kelebihan dan kekurangan dari pendekatan tersebut. Di antara kelebihannya yaitu pertama, loyalitas beragama. Dengan kata lain, melalui pendekatan ini seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegangan teguh kepada agama yang diyakininya sebagian benar. Kedua, fanatisme beragama. Dengan pendekatan ini, demikian pula seseorang akan memiliki sifat fantasis terhadap agama yang dianutnya. Sudah sepatutnya umat beragama memang fanatik dalam memegang agamanya, gitu. Dan di antara kekurangannya yaitu satu, bersikap eksklusif dalam beragama. Kedua, bersifat dogmatis. Ketiga, terjebak klaim kebenaran dalam beragama. Keempat, mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain, gitu. Dalam pendekatan teologis normatif, ada implikasi pendekatan normatif dalam studi Islam. Pendekatan normatif ini akan berimplikasi dan memiliki pola pikir dan pemahaman keagamaan yang bersifat absolutely absolut. Para penganut pola pikir keagamaan absolutely absolut ini teguh dalam bersikap, tidak luwes dalam komunikasi dan bergaul dengan sesamanya. Nah, maka penting pendekatan teologis normatif ini dalam agama. Menurut saya, pendekatan teologis itu penting untuk dipahami karena setiap agama memiliki sikap-sikap keberagamaan dan di mana semua umat beragama mengklaim bahwa agama yang dianut dan yang diyakininya adalah agama yang paling benar. Sekian dari saya rangkuman tentang pendekatan teologis normatif ini. Jika ada yang kurang dan salah, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.